1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dusana pendengar Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam berita daerah Jawa Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hariku, kami sampaikan sari berita utama. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menargetkan pengerjaan jalan arteri Lembah Anai rampung pada Juli 2026. Wakil Bupati Limuplah Kota menegaskan bahwasannya murid-murid nan sekolah di pelosok daerah mempunyai peluang prestasi nan samu. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertama. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo menargetkan pengerjaan jalan arteri Lembah Anai rampung pada Juli 2026. Proyek strategis itu dinilai krusial karena menjadi jalur utama penghubung jo urek nadi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Menteri Republik Indonesia Dodi Hanggodo mengatakan bahwa proyek pengerjaan jalan arteri Lembah Anai akan taruh di kebut pengerjaannya dan ditargetkan pada bulan Juli 2026 alah dirampungkan. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum telah membuka fungsional Jalan Lembah Anai secara sementara, mulai dari jam 5 sore sampai jam 8 pagi keesokan harinya. Namun pada saat Hari Raya Idul Fitri nantinya, dikatakan Dodi Hanggodo, pihaknya akan membuka penuh minimal pada H-7 sampai H+7. Saya hanya minta yang ruas ini, yang fungsional ini, pada H-7 atau Lebaran bisa berfungsi 24 jam. Sekarang jam 5 sore sampai jam 8 pagi, Pak. Besok nggak lagi H-7 khusus ya, H-7 sampai H-7 keluar dan bisa berfungsi 24 jam. Sementara untuk mengantisipasi bencana alam sarupa dan mengakibatkan putusnya jalan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo memastikan akan segera menyelesaikan pembangunan jalan tol Sicincin Bukit Tinggi. Mengingat jalan itu merupakan urek nadi perekonomian masyarakat Sumatera Barat. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Polri membangun sebanyak 2 jembatan baile di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam untuk mempermudah akses warga setampe nan rusak dampak bencana hidrometeorologi melanda daerah itu pada akhir November 2025. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta mengatakan 2 jembatan baile nan dibangun berada di Sawah Laweh Nagari atau Desa Salareh Aya dan Sumbarang Aya, Nagari Salareh Aya Timur, Kecamatan Palembayan. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menambahkan, pembangunan jembatan ko bertujuan untuk memulihkan serta mempermudah konektivitas masyarakat karena jembatan sebelumnya rusak dampak banjir bandang melanda daerah itu pada 27 November 2025. Dirinya baru jo dibangunnya jembatan tersebut, masyarakat dapat kembali beraktivitas serupa biasa sehingga perekonomian masyarakat kembali bergerak. Dusana Pandanga, Wakil Bupati Limuplah Kota Ahlul Badrito Resa menegaskan bahwasanya murid-murid nang sekolah di pelosok daerah mempunyai peluang prestasi nang samu gadangnya jeung murid nang sekolah di tampek lain. Berikut laporan Irsyad.
Tantangan pendidikan di wilayah geografis dan sulit terkadang berdampak pada kondisi psikologis para siswa di daerah itu. Menanggapi fenomena itu, Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya mengagen pernyataan dan bertujuan membangkitkan semangat para pelajar di wilayah pelosok. Hal itu disampaikan ketika kunjungan ke SMA Negeri 1 Bukit Barisan. Dalam penyampaiannya, Ahlul mengimbau agar para siswa dan barado di sekolah jumlah murid terbatas tidak perlu merasa minder. Disampaikan bahwa meskipun sebuah instansi pendidikan berada di lokasi terpencil atau kerap dianggap sebagai sekolah pilihan terakhir bagi siswa dan indak lolos seleksi di sekolah favorit, hal itu indak menutup kemungkinan agar mereka untuk meraih prestasi nan lebih gadang di masa depan. Dalam paparannya bahwa pada dasarnya indak ada anak nan bodoh di dunia ko. Menurutnya permasalahan utama biasanya terletak pada alun bata maunya siswa jo sosok guru atau metode pengajaran nan tape. Hal itu dibuktikan juga keberhasilan anak-anak dari pedalaman Papua nan mampu menjuarai Olimpiade internasional setelah mendapatkan bimbingan nan sesuai. Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa lingkungan pedesaan di pelosok daerah sebenarnya memiliki keunggulan alami berupa udara dan berasia. Kandungan oksigen dan melimpah di wilayah perkampungan dinilai sebagai nutrisi penting bagi perkembangan otak manusia. Tidak usah minder. Kalau seandainya kita berada di pelosok daerah, kalau kita berada di sebuah sekolah dan jumlahnya sedikit muridnya, atau orang mengatakan sekolah itu terlampaui, ada orang dari Bukit maka aja ke India, tidak usah kita merasa minder. Walaupun yang diterima ini adalah hasil seleksi yang tidak diterima di SMK, SMA favorit kemudian masuk ke sini, tapi tidak tertutup kemungkinan. Siapa yang menyangka nanti pada saat mereka tamat dari SMA ini, mereka jauh lebih hebat dibandingkan yang diterima di sekolah yang favorit. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Torisya juga mengaitkan hal kojo hikmah sejarah saat Rasulullah Muhammad SAW dititipkan di wilayah perkampungan pada masa kecilnya agar tumbuh di lingkungan jo kualitas udara serta lingkungan dan mendukung kecerdasan. Melalui pesan itu diharapkan seluruh elemen pendidikan di daerah pinggiran tetap optimis jo yakin bahwa kecemerlangan masa depan indak dibatasi oleh sekat-sekat geografis. Irsyad melaporkan. Sebanyak 132 siswa SD Negeri 07 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat mengikuti gerakan literasi sekolah dalam upaya kampanye Gemar Membaca. Ketua Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat Denny Melizon mengajak siswa untuk mencintai aktivitas membaca serta menekankan pentingnya buku sebagai sumber pengetahuan dan pembentuk karakter. Kegiatan itu diawali sesi membaca buku carito Basamo. Kegiatan itu diawali membaca buku carito Basamo menggunakan buku-buku bacaan bermutu hibah dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Taman Bacaan Masyarakat Rumah Baca Arobi Jamba dan dikelola Dek Serianti, guru dan juga mengajar di SD Negeri 07 Pasaman. Dalam kesempatan tasabui disepakati pula kerjasama pendampingan gerakan literasi sekolah antara SD Negeri 07 Pasaman jo Forum Pegiat Literasi Pasaman Barat. Dusana Pandangan Sinergi Pendidikan Win Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi Basamo Manduo Bukit Tinggi tando tangani nota kesepahaman MOU. Berikut laporan Joni Marbeta. Yang jelas kami menyampaikan kepada siswa, silakan kuliah di mana yang diminati, tentu mencari di mana peluang yang besar. Kadang-kadang terlampau jauh mengejar, tidak melihat yang dekat, akhirnya lapih semua. UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman MOU Madrasah Riset dan Motivasi kelas fase F2 menuju perguruan tinggi bersama Manduo Bukit Tinggi yang digelar di Aula Manduo Bukit Tinggi pada 11 Februari 2026. Dihadiri langsung Rektor UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI, didampingi Wakil Rektor Tigo Dr. Edi Rosman, juga turut dihadiri pula Kepala Manduo Bukit Tinggi Amri J SAG SPD MM, Ketua Komite Manduo Bukit Tinggi Muhammad Syukur SM, 100 siswa-siswi kelas 2 balik Manduo Kota Bukit Tinggi. Rektor UIN Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi Profesor Dr. Sylvia Hanani SAG MSI menyampaikan kampus dan dipimpinnya memiliki berbagai program studi dan relevan jo kebutuhan bangsa pasar kini di antaranya program studi statistika, matematika, informatika serta prodi bisnis digital. Menurutnya program-program itu sangat dibutuhkan di dunia kerja modern. Pemerintah pun taruh mendorong perguruan tinggi agar melahirkan lulusan yang berkompeten dan mampu menjawab tantangan perkembangan
perkembangan zaman dan adu kiniko. Sylvia Dani juga menekankan pula pentingnya generasi muda, khususnya umat Islam, untuk menguasai ilmu pengetahuan dan sesuai tuntutan pasar global penguasaan bidang serupa statistika, matematika, informatika serta bisnis digital dinilai menjadi kunci agar indak tertinggal dalam persaingan global di internasional. Bahkan PT yang dimampulah di tangan kona untuk bisa berkembang 2 hari kok dengan bisnis itu menjadi 1 juta. Itu yang pekerjaan kita. Kalau kita tidak kerja itu, maka salah satu kita kalah dari orang Chinese tadi itu adalah dagang bisnis. Paham? Nah, kalau mau menguasai kejayaan Islam kembali di tangan kita, raja matematika, ya kan? Nah, kalau mau hebat di hitung-hitungan dengan data-data, raja nah, kalau mau menguasai dia informasi, mau jadi emas, mau jadi youtuber, mau jadi ustaz dan seterusnya, maka salah satunya kuasailah informatika tadi. Bisnis biji Manduo Bukit Tinggi Kiniko ala berkembang sebagai madrasah inklusi dan juga berbasis riset. Berbagai program keterampilan yang dimiliki siswa-siswi bahkan alah dimanfaatkan di luar sekolah. Serupa tata rias dan keterampilan lainnya. Diketahui Manduo Bukit Tinggi berdiri di atas lahan seluas 2 hektar dengan jumlah siswa mencapai 1,616 orang. Madrasah ko didukung puluh jo 103 tenaga pendidik. Kerjasama ko diharapkan puluh kemudian menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas lulusan madrasah serta mendorong lebih banyak siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi khususnya di Win Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Juni Marbeta mengabat untuk berita Reminang pada siang hari ko. Program Tentara Manunggal membangun desa TMMD merupakan wujud nyata sinergi dan kemanunggalan TNI bersama pemerintah daerah serta masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Datar Eka Putra SEMM Katiko menjadi Inspektur Upacara Pembukaan TMMD K127 di wilayah Kodim 0307 Tanah Datar, Kodam 1 Bukit Barisan, dan digelar di Lapangan Pinang, Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Ame. Dalam sambutannya, Bupati Eka Putra menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD bukan hanya membangun fasilitas fisik, tetapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, jo tanggung jawab sosial di tengah masyarakat. Bupati juga berharap TMMD dapat mendorong pemerataan pembangunan, membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi serta terima kasih kepada seluruh pihak dan alah mendukung terselenggaranya TMMD, khususnya kepada masyarakat dan turut berpartisipasi aktif serta menjaga semangat gotong royong. Dusana Pandanga, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Kelurahan Tanah Pak Lambia, TPL, Kecamatan Padang Panjang Timur, fokuskan peningkatan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan, serta penanganan kesehatan masyarakat. Berikut laporan Nofri. Peningkatan infrastruktur dasar, penguatan layanan pendidikan, serta penanganan kesehatan masyarakat menjadi fokus utama dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kelurahan Tanah Palambik, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu Kapatang. Dalam musrenbang yang digelar di kantor lurah itu, sebanyak 10 usulan prioritas dibahas sebagai hasil musyawarah bersama masyarakat. Usulan tersebut mencakup sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Lurah Tanah Palambik Romi Saputra menyampaikan pada sektor infrastruktur, kelurahan mengusulkan rehabilitasi gedung pos kesehatan kelurahan atau poskeskel dan kantor lurah, pengedaman tebing, pengadaan perlengkapan karajo kantor lurah, serta kegiatan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Dikatakannya selain itu turut dibahas usulan dari tingkat RT berupa perbaikan saluran air, jalan setapak, serta rehabilitasi rumah indah layak huni. Lebih lanjut, Romi Saputra mengatakan di bidang pendidikan Tanah Palambik mengusulkan penyelenggaraan sekolah lansia sebagai sarana peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi sosial warga lanjut usia. Kelurahan juga mengajukan bantuan keperluan sekolah untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Sementara itu, sektor kesehatan difokuskan pada penanganan stunting melalui pelaksanaan pos gizi guna memenuhi kebutuhan asupan gizi anak balita. Upaya itu sejalan jo target pemerintah kota untuk menurunkan angka stunting hingga 0%.
Selain itu diusulan pula kegiatan jalan sehat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kebugaran masyarakat. Dari Musrembang Kelurahan kemarin, kita ada 15 usulan dari 12 usulan pokok dan 3 cadangan. Jadi kami sangat berharap penumpang harapan kepada OPD atau dinas terkait sesuai dengan usulan-usulan yang kita usulkan di Musrembang dapat terrealisasi maupun di kegiatan yang ada di OPD, termasuk juga kegiatan pokir yang ada perwakilan kita di Kelurahan Tanah Pelambik, anggota DPRD begitu, Pak. Romi Saputra menambahkan, seluruh usulan yang dibahas adalah melalui proses musyawarah jo mempertimbangkan karakteristik wilayah Tanah Pelambik sebagai kawasan yang mayoritas warganya bergerak di sektor perdagangan. Pengembangan wilayah diarahkan untuk mendukung peningkatan UMKM, sehingga usulan yang disampaikan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan. Dosana Pandangan, sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Kamis 12 Februari 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi, 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.